wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, nama saya Bu Hoifah. Asalku dari Jepara. Saya guru matematika di MA Wali Songo. Saya di sini bekerja sama dengan sekolahmu untuk melakukan pembelajaran selama 30 menit ke depan. Pada kali ini saya mengambil tema di balik barisan dan deret. Apa ya? Di balik barisan dan deret. Ada yang udah tahu apa itu barisan dan deret? Nah, sebelum ke situ semuanya, kita harus mengerti tuh apa maksud barisan. Nah, ada yang udah tahu nih? Nah, barisan adalah merupakan sebuah daftar bilangan yang ditulis dari kiri menuju ke kanan, yang mempunyai sebuah ciri khas atau karakteristik dengan aturan tertentu, dan angka-angka tersebut kita namai dengan suku. Nah, itulah barisan. Jadi barisan itu merupakan sebuah deretan mengenai pola-pola atau karakteristik pada barisan ini. Ada 4 kemungkinan, yaitu bisa bertambah, bisa berkurang, bisa berkali, atau bisa dibagi. Nah, selanjutnya ada apa ya di balik barisan itu? Kalau kita mau belajar sesuatu, pastinya kan kita pengen tahu apa tujuannya sih, apa manfaatnya sih, perlu nggak sih? Nah, kalau kita sudah tahu itu semuanya dan kita seneng dengan manfaat yang diberikan dari suatu materi, maka kita akan belajar dengan senang, belajar dengan sukacita. Nah, oke. Selanjutnya Bu Hoifah akan memberikan contoh kenapa Bu Hoifah milih barisan dan deret. Karena barisan dan deret itu sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita semuanya, benar, dari bangun tidur sampai tidur kembali, apa aja rutinitas yang bisa kita buat menjadi sebuah barisan. Misalkan dari tidur. Nah, sebelum bangun tidur pasti kita tidur dulu tuh. Nah, oke. Waktu tidur selama kita belajar di rumah. Coba deh mulai sekarang atau mulai nanti malam kita cek, kita tulis dalam sehari itu, dalam malam itu kita tidur berapa jam. Nah, misalkan besok pagi itu tidur kita sebanyak 8 jam. Nah, selanjutnya nanti misalkan 5 jam. Nah, itu kita catat terus. Setelah kita catat, nanti hasilnya itu merupakan sebuah barisan. Selanjutnya, setelah kita mencatat tuh durasi waktu tidur malam kita, ada lagi kok. Nah, misalkan waktu makan. Nah, waktu makan itu pasti ada durasinya setiap harinya, pagi ke siang, siang ke malam. Lalu kalian bisa nyatat juga alokasinya. Selain itu, yang ketiga ada bagi yang beragama Islam nih, setiap hari kan kita punya kewajiban tuh melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, pasti kalian coba deh tengok kalender. Di situ kita bisa melihat selisih waktu sholat setiap harinya. Jadi kadang bertambah, kadang turun. Emang selisihnya dikit banget, berapa menit kayak gitu. Nah, lalu apalagi ya buat kita semua atau buat kalian semua biar di rumah itu belajarnya seneng-seneng ya. Lalu barisan itu sangat terkait dengan sebuah impian, sebuah perencanaan. Nah,
kok bisa, gimana ya? Nah, misalkan kita kan ini kan bulan Maret, habis Maret apa ya? Maret, April, Mei, Juni, lalu kita bertemu dengan bulan Juli. Bulan Juli itu merupakan bulan awal tahun ajaran, dan pada waktu bulan Juli itu biasanya bagi anak-anak, bagi murid-murid pasti banyak sekali kebutuhan yang harus disiapkan, mulai dari buku tulis, pulpen, penghapus, penggaris yang kita sebut alat tulis, dan selain itu juga bisa juga tas, sepatu, atau seragam, karena seragamnya udah mulai tidak memutih lagi atau sudah mulai blur warnanya. Nah, kebutuhan itu kita catat ya, kita catat, dan kita catat juga harga-harganya agar nanti kita bisa membuat perencanaan itu dengan bantuan barisan. Kita bisa setiap harinya itu kita harus menabung. Nah, betul, kita harus menabung, kita harus menyisihkan uang jajan, uang saku, agar pada waktu bulan Juli nanti kita tidak agar di bulan Juli nanti kita nggak akan membebani orang tua, atau bisa disebut membantu orang tua malahan ya. Nah, oke, setelah ini nanti kalian bisa catat keperluan yang perencanaan di bulan Juli nanti. Lalu setelah itu, karena ini bulan Maret, April, Mei, Juni, nah oke, masih sekitar 3,5 bulan. 3,5 bulan itu berarti 30, 31, 30, 91 tambah 15 hari, berarti masih 106 hari. Oh, banyak banget ya, 106 hari. Kebutuhan kita berapa? Buku. Nah, misalkan kok di total semuanya menghabiskan uang senilai berapa ya? 1 juta mungkin, atau 500.000, atau berapa. Nah, silahkan bagi aja langsung dengan jumlah hari yang akan kita lalui sampai hari tersebut. Jadi nanti kita bisa setiap harinya menyisihkan uang tersebut. Nah, misalkan terbagi, misalkan sehari 10.000, 10.000, 10.000. Nah, lama-lama banyak kan? Nggak ngerasa bahwa itu kita dengan cara menabung, kita bisa membantu orang tua, dan di situ ada ilmu tentang barisan. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Jadi kalian masih penasaran, misalkan kalian diskusi atau tanya jawab tuh sama bapak ibu kalian di rumah, orang tua kalian di rumah, nanti ditanyakan keperluan ke depan atau perencanaan ke depan orang tua kalian itu mempunyai impian apa. Misalkan yang belum punya rumah, misalkan punya impian memiliki rumah baru, terus misalkan ada kebutuhan membeli mobil atau kebutuhan merenovasi rumah. Nah, itu pasti kebutuhannya itu melebihi dari kalian semuanya, karena pasti lebih besar biaya rumah, biaya renovasi, biaya mobil. Nah, kalian bisa tanyakan berapa, apa itu ibu atau ayah atau siapalah manggilnya. Nah, tanyain, kira-kira 1 tahun ke depan ibu bapak mau punya rencana apa? Saya mau bantuin nih, gitu. Tawarin aja sama orang tua kalian, pasti orang tuanya pasti tambah seneng. Oh, anakku mau nawarin bantuan apa nih? Nah, nanti setelah kalian catat kebutuhannya, terus bantuin tuh ayah ibu untuk menyisihkan uangnya untuk persiapan rencana ke depan. Nah, seperti itu anak-anakku semuanya. Jadi asik ya belajar barisan dan deret. Jadi kita bisa
membantu kita untuk merencanakan segala sesuatu dengan baik dan merencanakan apa saja yang harus kita lakukan demi meraih semua impian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu dan gak apa-apa, kita belajar di rumah dengan senang, dengan tanpa beban. Kalian senang, orang tua senang, dan guru kalian juga pada senang. Oke? Nah, oke. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Bu Iva nanti akan jawab. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya di lain kesempatan. Semoga virus corona ini di negara kita segera terselesaikan agar kita bisa berkumpul lagi bersama kawan-kawan, bapak ibu guru kita di sekolah, karena pastinya pada sudah kangen ya, karena biasanya kan kita saling di sekolahan itu saling membagi suka duka bersama teman, kita saling diskusi, kita saling ngobrolin kesukaan, kesedihan bersama teman. Wih, bikin kangen. Bu Iva juga kangen tuh, pengen ke sekolah berkumpul lagi dengan murid-murid. Nah, oke semuanya, mohon maaf ya jika materi Bu Iva, mohon maaf ya apabila ada yang berkenan atau misalkan banyak salah-salah kata dari ucapan Bu Iva. Semoga kalian tetap semangat belajar, oke? Dan raih semua impian kalian, dan semua bisa meraih semua impian cita-cita kalian semuanya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.